kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasihnya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan, dan jiwa kita akan sehat, karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Ku mengerti segala rencanamu, ajar ku berserah hanya padamu. Jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku. Heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadi.
Markus 12 ayat 33. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Dalam menjalani kehidupan kita ini, kita membutuhkan akan penuntun atau penolong. Kita ini adalah manusia roh yang memiliki jiwa yang tinggal di dalam tubuh daging. Dan tubuh daging ini, tubuh alamiah ini, memiliki kecenderungan untuk melawan Tuhan. Sehingga kita ini harus terus-menerus menempel kepada Tuhan. Hati kita ini melekat kepada Tuhan, supaya roh kita ini terus-menerus dijagai untuk bergantung dan percaya kepada Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kita. Kita membutuhkan akan penuntun dan penolong untuk supaya tetap berada dalam kebenaran Tuhan. Kita bersyukur hidup di masa anugerah, di masa kasih karunia, di mana Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, kemudian memberikan Tuhan Roh Kudus-Nya kepada kita. Roh Kudus-Nya inilah yang menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dan Tuhan menegaskan lagi dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara, kita bersyukur memiliki Tuhan Roh Kudus dalam hidup kita. Dialah penuntun kita, Dialah penolong kita, Dialah yang memberitakan kebenaran demi kebenaran dalam hidup kita. Dia sungguh-sungguh Tuhan yang menuntun akan umatnya. Kalau saya katakan kita bersyukur hidup di zaman setelah penebusan Yesus Kristus Tuhan. Lalu apa jadinya orang-orang yang belum mengalami akan karya keselamatan dalam Tuhan Yesus? Kita bisa melihat contohnya dalam Perjanjian Lama. Orang Israel menyembah Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka dari tahun ke tahun, dari keturunan ke keturunan, mereka mendengar akan kisah demi kisah hidup orang bersama Tuhan. Lalu ketika kisah demi kisah ini diceritakan dari generasi kepada generasi, maka kisah hidup Abraham, Ishak, dan Yakub dan para penerusnya ini yang hidup dengan Tuhan dipegang oleh orang-orang Israel, bahwa Tuhanlah yang menuntun mereka. Tetapi kita tahu bahwa penyertaan Tuhan di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru berbeda. Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat yang ke-6 mulai. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu
masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Perhatikan, ada perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel, dan itu yang membuat mereka mengingat akan Tuhan. Ayat yang ke-8. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Ayat yang ke-11. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Kita ini membutuhkan penuntun dan penolong supaya tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Kita ini membutuhkan pendampingan orang-orang yang lebih dewasa secara rohani untuk menjaga hidup kita selalu hidup dalam kebenaran. Belajar dari hal ini, orang-orang yang tidak memiliki para penjaga kebenaran, ketika orang Israel sudah tidak lagi dipimpin oleh orang-orang yang mengalami Tuhan, maka lambat laun mereka meninggalkan Tuhan. Mereka melupakan Tuhan yang sudah menolong mereka keluar dari tanah Mesir, keluar dari perbudakan. Dan marilah kita yang sekarang ini memiliki Tuhan Roh Kudus dan memiliki Alkitab sebagai sumber kebenaran. Mari baca Alkitab, renungkan firman Tuhan setiap hari, supaya pikiran dan hati sebagai wadah yang mampu untuk mengolah akan segala sesuatu yang berguna untuk hidup. Mari izinkan kebenaran Tuhan dan tuntunan Roh Kudus itu dalam hidup kita. Tuhan Roh Kudus sanggup untuk menerjemahkan setiap kebenaran berlaku dalam kehidupan kita sejalan dengan kenyataan yang kita hadapi sehari-hari. Mari percaya, kebenarannya berlaku sampai dengan hari ini dan Tuhan Roh Kudus sanggup untuk menolong kita. Orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati akan bertemu dengan Tuhan. Orang yang percaya, berharap, dan mengandalkan Tuhan setiap hari akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ia tidak akan menderita melewati masa kering. Ia akan tetap bertumbuh. Hatinya bersukacita dan hidupnya terus berbuah. Karena harapannya kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidupnya, dia hidup penuh iman dan semangat. Dan dia akan tertawa tentang masa depannya. Dia akan terus berjalan bersama Tuhan. Semakin kuat, semakin semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berikanlah kerelaan dan kesetiaan yang sama ketika Engkau melaksanakan tugas-Mu di dunia, supaya aku juga rela dan setia melakukan kehendak Bapa. Tuhan Roh Kudus penolongku, ajari aku semakin mengenal Tuhan Yesus dan mengenal Bapa surgawiku, supaya hidupku sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan, dan memuliakan nama-Mu.
bahwa aku berjalan mengikuti jejak-Mu ya Tuhan Yesus, Gembalaku yang baik. Ajari aku berjalan bersama Tuhan senantiasa. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.